Melanjutkan tentang pembahasan konstruksi digital di Indonesia, pemerintah melalui Menteri PUPR telah membuat sebuah roadmap BIM di Indonesia, karena BIM tersebut sudah menjadi standar dalam industri konstruksi modern. Nah, dengan menggunakan BIM, maka kualitas proyek dapat lebih ditingkatkan, kemudian mengurangi risiko-risiko yang ada di dalam proyek, serta mendukung keberlanjutan dalam pembangunan. Nah, di beberapa negara nih BIM udah diwajibkan bagi pemerintah masing-masing untuk proyek-proyek besar. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa tujuan implementasi dan manfaat dari penerapan BIM. Nah, jadi ini saya ambil dari slide roadmap BIM di Indonesia. Jadi tujuan kenapa pemerintah Indonesia mulai menyusun roadmap ini. Jadi eh, targetnya ini akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi pada proyek konstruksi. Kemudian meningkatkan mutu karena bisa mengendalikan biaya dan manajemen waktu. Selanjutnya tujuan ini terutama di tahap kolaborasi. Jadi berbagai kolaborasi bisa terjadi antara dari konsultan berencana, kontraktor, supervisi hingga pemilik proyek. Nah, kolaborasi tersebut berlangsung secara real time. Nah, kemudian tujuan selanjutnya itu eh, terkait dengan regulasi dan pemantauan, jadi monitoring untuk kegiatan supervisi atau manajemen konstruksi pada saat proses pembangunan. Nah, manfaat dari implementasi tersebut, targetnya itu proyek-proyek konstruksi itu efisiensi dan akurasinya dapat ditingkatkan sehingga mengurangi kegiatan gagal konstruksi atau gagal perencanaan. Kemudian penerapan lean construction, jadi proses desain dan konstruksi lebih ramping dan transparan karena dapat dipantau oleh semua pihak karena ada kolaborasi tersebut. Kemudian dari penerapan BIM kita bisa langsung keluar take off atau volume quantity. Jadi volume-volume untuk kita kerjakan itu lebih akurasi dalam perhitungannya. Jadi BIM langsung bisa mengeluarkan take off. Nah, seperti yang kalau manual kita buat backup data dan perhitungan volume itu manual satu-satu dihitung. Kalau dengan BIM bisa secara langsung dikeluarkan take off-nya. Nah, kemudian tadi saya sudah sampaikan manfaatnya itu bisa menghindari kesalahan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Nah, dari sisi perencanaan, jadi dengan adanya BIM apalagi dengan proyek terintegrasi ya, jadi APC gitu, jadi waktu pelaksanaan tuh bisa lebih dipangkas, jadi lebih cepat. Nah, di Permen PU sudah menyusun mulai dari tahun 2017 sampai 2024. Jadi ini adalah roadmap penerapan BIM di Indonesia. Jadi mulai dari tahap adopsi sejak tahun 2017, kemudian mendigitalisasi, kemudian kolaborasi hingga integrasi. Jadi kolaborasi prosesnya para stakeholder sudah harus mengadopsi BIM dan menyusun standar BIM. Jadi sudah keluar SNI-nya tahun 2023 terkait dengan jabatan kerja di BIM serta kurikulum yang sudah mulai dimasukkan ke perguruan tinggi dan profesi. Jadi mulai itu awal mula adopsi BIM di Indonesia. Nah, kemudian proses digitalisasi untuk perizinan, monitoring, dan penguatan database. Nah, sekarang udah tahun 2025, artinya kita sudah melewati target roadmap BIM di Indonesia. Jadi sudah banyak beberapa project yang didelivery dengan BIM. Kalian bisa lihat di websitenya BIM PUPR. Jadi sudah ada proyek dari Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air yang sudah berjalan dengan BIM. Nah, di tahun 2025 ini kita sudah harus bergerak. Jadi udah ada beberapa aturan. Jadi yang dikeluarkan Bina Marga ini sejak tahun 2021 dari SE nomor 11 terkait dengan penerapan BIM pada perencanaan teknis, konstruksi, dan pemeliharaan jalan jembatan di Bina Marga. Nah, ini sudah terbit. Kemudian selanjutnya disusul oleh Dirjen SDA. Jadi pedoman BIM pada perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi infrastruktur sumber daya air itu dari SE nomor 4 tahun 2023. Nah, baru-baru ini terakhir akhir tahun
Cipta Karya juga mengeluarkan SE nomor 49 tahun 2024, bagaimana penerapan BIM di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Nah, selain itu PU juga sudah menyusun SOP implementasi BIM. Nah, ini adalah yang bisa kalian download di website BIM PUPR. Jadi khusus di IKN sudah ada SOP implementasi BIM untuk teman-teman yang terlibat di proyek IKN. Nah, selanjutnya SOP BIM yang secara umum dikeluarkan PUPR, baik untuk Bina Marga, SDA, dan Cipta Karya. Oke, jadi apa kendala kalian untuk misalnya kita menerapkan BIM di perusahaan atau di kerjaan konstruksi kita? Jadi sudah siap atau belum? Nah, mungkin kalau kawan ada kendala yang bisa di-sharing, apa sih kenapa kita belum bisa pindah ke BIM? Karena kalau yang sudah saya baca dari terutama SE Cipta Karya, jadi kita tidak bisa ngelak lagi mau kita jadi perencana, supervisi atau MK atau kontraktor sekalipun. Lihat dari SE tersebut, maka kita mau tidak mau harus menerapkan SOP implementasi BIM tersebut. Jadi sekarang udah 2025, artinya sudah melewati batas roadmap BIM di Indonesia, dan sekarang waktunya implementasi. Jadi kalau mau bertahan di industri konstruksi, kita harus segera menyiapkan perusahaan atau tim kita sudah menggunakan pendekatan BIM. Jadi terima kasih, kalau ada diskusi silahkan ketik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.